Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Umi mau berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran. Ini Umi berada di Masjid Al-Mu'awanah. Umi sudah berada di masjid ini dari jam 11:30, menunggu sampai asar sambil membaca Quran, memahami terus menerus. Hidup Umi seperti itu. Ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel atau surat Al-Isra atau surat ke-17. Karena gengsi dong kalau bilang surat Bani Israel. Dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu surat Bani Israel, dan pernah juga belajar ngaji di Jambi surat Bani Israel. Gengsi surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 101 dan sampai 104. Di situ Allah memerintahkan Musa atau Moses untuk membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir. Maka sampailah di suatu tempat di tanah terjanji itu. Di situ Allah berfirman di ayat 104-nya. Allah berkata bahwa disinilah negerimu, disinilah kamu tinggal sampai kamu dibangkitkan nanti kembali di tempat yang berbeda-beda. Maksudnya mungkin karena perkawinan atau karena merantau atau karena datang ke Indonesia atau ke Amerika gitu. Nah, Umi cari ayat-ayat tentang Palestina, tentang Palestina nggak ada, udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Mau bertanya kemana, karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil. Jadi tidak ada di Quran ini ayat tentang kebencian, tapi orang yang membenci punah emang ada. Inna syani'aka huwal abtar. Oleh karena itu jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah. Ingat tanggal 7 Oktober dia diserang tanpa sebab dan sampai korban 1.400 orang. Umi kira bangsa manapun, orang manapun, kalau diperlakukan seperti itu oleh Hamas itu adalah organisasi di dalam tubuh Palestina itu sendiri, organisasi garis keras, organisasi teroris kalau boleh dikatakan, dan tak segan-segan membantai kaumnya sendiri juga sesama Islam. Sudah banyak bukti. Nah, oleh karena itu Umi berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini, bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu udah bersyukur mestinya. Kenapa harus minta lebih banyak? Dengan perjanjian Balfour, dengan pengumuman kemerdekaan di Aljazair bulan November tahun 85 itu, bahwa Palestina merdeka. Jadi sampai sekarang nggak pernah mengaku merdeka, itu kan namanya nggak bersyukur. Ada duta besarnya di sini kok, malah minta sumbangan. Jangan-jangan duta besar ini Hamas pula ini. Terus ada perwakilan di PBB gitu. Jadi karena itu tolonglah para ulama, para pemuka agama, para agama Islam maksudnya, ustadz dan bahkan menteri agama sendiri. Kan Anda itu sebagai ketua Banser itu maksudnya Jokowi nempatkan itu kan biar agak bagak lah, kata orang Padang tuh. Katakan yang benar gitu loh. Namanya juga Banser gitu loh, bahwa lihat ayat 101 sampai 104 itulah tanah itu, tanah Yerusalem itu keseluruhannya milik Israel kok. Tapi karena dikeroyok dunia, entah apa itu penyakit keroyok itu. Tapi Umi juga tahu penyebabnya itu sebenarnya. Nanti di lain kesempatan Umi akan bicara penyebab kebencian itu apa, sampai semua ikut membenci, demo di sana sini membenci. Semoga Allah memberi kemenangan kepada kebenaran, itu janji Allah. Dan Allah berjanji pasti tidak akan mengusir orang-orang
Israel atau Yahudi itu dari negerinya. Demikianlah, semoga mari kita sebarkan perdamaian, kasih sayang dan cinta untuk seluruh umat manusia sebagaimana Allah dengungkan di dalam Al-Quran, innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah sangat kasih sayang dan cinta pada seluruh umat manusia. Ingat itu, 2 kali disebut Allah di Quran. Demikian, semoga dapat dipahami dan Umi tidak ada maksud apa-apa. Maksudnya cuma lillahi ta'ala, demi Allah menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memang pahit. Semoga bisa diterima. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Jelah Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semuanya setelah kita menyaksikan cuplikan video yang baru saja? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Begitu leluasa Umi tersebut berbicara tentang Israel. Beliau tidak memihak kepada siapapun. Beliau berkata semua manusia ini ciptaannya Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Umi dari Padang tadi, itu sangat berbeda sekali dan sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh pemuka-pemuka agama, dan sangat berbeda sekali dengan banyak komentar orang-orang mengenai Israel dan Palestina, yang khususnya dari tetangga kita dari seberang. Berbeda sekali dengan apa yang disampaikan oleh Umi dari Padang tadi. Kalau kita melihat penyampaian Umi tadi, beliau tidak ada takut-takutnya. Ya, tidak ada takut-takutnya. Beliau menyampaikan dengan begitu leluasa, enak, tanpa ada kendala, tanpa ada ketakutan, tanpa ada kekhawatiran Bapak Ibu. Biasa aja saudaraku, kalau orang berbicara netral saja antara Israel, Palestina, dan Hamas, itu akan dihujat habis-habisan. Akan dihujat habis-habisan. Kita melihat ada beberapa yang menjadi bahan olokan. Ada beberapa orang yang menjadi hujatan, termasuk Buya Al-Razi. Buya Al-Razi ketika menyampaikan sesuatu di podcastnya di Bang Deddy Kombuser, itu beliau menyampaikan dengan penuh hati-hati, tetapi dihujat. Kenapa? Karena beliau tidak membela apa yang dilakukan oleh Hamas. Karena beliau tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Hamas. Banyak sekali orang-orang yang ilmunya cetek itu menghujat beliau, mengata-ngatain beliau dengan kata-kata yang tidak pantas, saudaraku. Maka siapapun Anda, siapapun saudara, apapun latar belakang Anda, apapun jabatan Anda, jangan Anda coba-coba berpihak kepada Israel. Jangan. Ya, ini khusus kepada saudara yang beragama Islam. Jangan pernah saudara berpihak kepada Israel. Bila perlu saudara kutuk itu Israel. Bila perlu. Supaya apa? Supaya Anda tidak dihujat oleh orang-orang yang seagama, seiman, seakidah dengan Anda. Kalau tidak, Anda akan dihujat. Ya, Anda akan dihujat. Begitu juga para YouTuber yang dari pihak artis. Jangan pernah coba-coba berpihak kepada Israel, apapun agama Anda. Jangan, biarlah kami saja yang berpihak, ya. Biarlah kami saja yang berbicara tentang apa yang kami temukan di lapangan, apa yang kami dapatkan informasi yang sebenarnya. Anda jangan. Lebih baik pesan saya, Anda berpihak saja kepada Hamas. Kalau tidak, Anda akan diboikot. Anda akan diboikot. Anda akan dihujat. Tapi kalau Anda ikut arus, nurut, dan sepaham, sepakat dengan apa yang terjadi hari-hari ini di Indonesia ini, artinya saudara ikut arus dan sepemikiran dengan mereka, maka Anda akan mendapatkan banyak pengikut, apapun agama Anda. Anda Kristen pun kalau Anda menghujat Israel, Anda akan didukung. Anda akan dipok-pok kalau bahasa Aceh itu. Ya, Anda akan mendapatkan banyak dukungan, Anda akan mendapatkan banyak pengikut, dan Anda akan disupport, Anda tidak akan dihujat. Ya, kalaupun Anda Kristen. Tetapi sekalipun Anda ustadz, kalau berbicara
Anda netral saja, Anda akan dihujat habis-habisan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kalau kita melihat dalam sebuah ayat firman Tuhan, dalam Injil Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita mengetahui kebenaran, Bapak Ibu, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Maka tidak ada ketakutan pada kita, tidak ada kegelisahan, tidak ada kekhawatiran, dan kita tidak takut dikucilkan, tidak takut dihina, tidak takut dicaci maki, tidak takut diolok-olok, tidak takut digoreng. Bapak Ibu, saya tiap saat digoreng hari-hari ini gara-gara membahas hal-hal begini. Bapak Ibu, digoreng habis-habisan, dikata-katain habis-habisan, dibilang kita ini adalah Israel PC. Biarkan saja ya, tidak ada hal yang membuat saya takut benar-benar. Kenapa? Karena kita berbicara tentang apa yang benar-benar informasi yang kita dapatkan. Tapi kalau saya berpihak kepada Hamas, mendukung apa yang dilakukan oleh Hamas, wah, saya, Bapak Ibu, tidak ada yang menghujat, tidak ada yang mencaci maki, dan ini fakta. Kita melihat, bayangkan, Buya Al-Razi saja itu berani mereka hujat. Buya Al-Razi, Buya Syakur juga berani mereka hujat. Termasuk Guru Gembul juga dihujat habis-habisan gara-gara Guru Gembul netral dalam membahas antara Israel, Palestina, dan Hamas. Buya Al-Razi juga begitu. Gara-gara Buya Al-Razi tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Hamas, tidak segan-segan mereka hujat. Sekalipun seagama, seiman, seakidah. Buya Al-Razi, apa yang beliau tidak paham? Beliau akademis, beliau aktivis dakwah, ilmu beliau itu luar biasa, bahasa Arabnya sangat jago. Tapi kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Buya Al-Razi, itu penuh dengan hati-hati beliau. Benar-benar menjaga supaya tidak ada orang yang tersinggung. Tetapi banyak juga orang yang tersinggung. Kenapa? Karena keperpihakan tadi. Karena beliau tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Hamas. Nah, saya pribadi, Bapak Ibu, tidak takut dengan hujatan. Sudah biasa. Hujatan itu yang memberikan kekuatan kepada saya justru. Kalau saya melihat saya dihujat, saya dicaci maki, saya digoreng-goreng, justru itu semua membuat saya kuat. Ya, membuat saya strong gitu loh. Berani. Tambah berani, bukan tambah takut, tidak. Kenapa? Karena kita tahu kebenaran. Maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Tapi kalau kita tidak tahu tentang kebenaran, apapun yang kita sampaikan, kita merasa takut, kita merasa khawatir. Kenapa? Karena kita berpikir kita benar, padahal salah. Nah, tetapi bila yang kita sampaikan benar-benar adalah satu kebenaran, dihujat tidak takut kita. Tetapi kalau kita sampaikan itu adalah bukan satu kebenaran, tidak dihujat pun, kita merasa bersalah. Dan itu semua hanya kita yang tahu kalau kita salah. Dan Tuhan yang tahu. Yang lain tidak tahu. Kenapa yang lain tidak tahu? Karena mereka berpikir kita ini satu frekuensi dengan dia. Apalagi ketika kita melihat dia menaik-naikkan kita, meminabobokkan kita. Dia mendukung, ya, dia mendorong kita, dia tepuk tangan di belakang kita. Nah, kita berpikir, wah, ini satu frekuensi. Tetapi bila tidak, akan dihujat, Bapak Ibu, akan dihujat, ya, akan dihujat. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kita melihat tadi ibu tersebut, ya, begitu gamblang beliau menyampaikan sesuatu dari apa yang beliau dapatkan. Begitu gampang beliau menyampaikan, tanpa ada takut, tanpa ada rasa khawatir, rasa gelisah. Nah, itu dia, saudaraku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, terus beritakan kebenaran supaya banyak orang melek, banyak orang bisa melihat. Kita tidak kepingin teman-teman yang ada di sekitar kita itu termakan dengan omongan hoak. Firman Tuhan sudah sangat tegas. Siapapun, nah, kata firman Tuhan, yang memberkati engkau akan diberkati, dan siapapun yang mengutuk engkau akan dikutuk. Nah, ini kata firman Tuhan. Ya, ini kata firman Tuhan. Saudara takut dikutuk oleh Tuhan atau saudara takut dikutuk oleh manusia? Nah, ini kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau saya lebih takut dikutuk oleh Tuhan daripada takut dikutuk oleh manusia. Kalau dikutuk oleh manusia, sejak saya masuk Kristen, Bapak Ibu, ya, percaya kepada Adonai Yesus HaMashiach,
percaya kepada Yesus Kristus, saya setiap hari dihujat, dicaci maki, dikata-katain anak durhaka, kafir, bla bla bla, segala doa yang jelek-jelek itu dilemparkan kepada saya. Dulu saya takut, dulu saya gelisah, dulu saya khawatir, dulu membuat saya lemah ketika mendengar saya digoreng-goreng, ketika mendengar doa yang jelek-jelek tentang saya membuat lemah. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu justru membuat saya itu kuat. Semakin dihina, dicaci maki, diolok-olok, semakin kuat. Kenapa? Karena sudah kenyang dengan olokan, sudah kenyang dengan ejekan, sudah kenyang dengan kata-kata yang kasar yang dialamatkan kepada saya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, terus kita berbuat kebaikan, terus kita menyampaikan tentang kebenaran sehingga banyak orang tahu tentang kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agi. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMashiach Ruach HaKudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Muhtadin. Terima kasih.